kok ada kemaksiatan yang khusus dikerjakan di bulan Ramadan? Gitu. Perang sarung. Ya, betul. Itu bukan menyemarakan Ramadan. Itu mencoreng Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Masyaallah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini saya beserta Gurunda bisa hadir di channel YouTube Masjid Besar At-Taqwa Nagrak untuk insyaallah kita akan berbincang-bincang manfaat pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Apa kabar semua subscriber Masjid Besar At-Taqwa Nagrak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masya Allah, semoga Allah selalu menjaga semangat kita dan keistiqomahan kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya bahagia karena bisa mendampingi guru kita semua, guru tercinta kita, Bapak Kiai Haji Deden Abdul Malik. Sehat Kiai? Alhamdulillah, Masya Allah. Senang rasanya hari ini kita bisa sharing ya dengan teman-teman medsos nih di channel YouTube Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Hari ini kita akan bincang-bincang santai mungkin Kiai ya. Kita akan bincang-bincang santai yang mudah-mudahan bisa apa yang kita bincangkan bisa manfaat untuk seluruh subscriber yang kebetulan like, subscribe, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak ini. Pokoknya kita ingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak ini karena dengan mensubscribe channel ini teman-teman termasuk ikut berinfak untuk Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Baik Kiai, di bulan Ramadan ini tentu ada kewajiban kita, yaitu menjalankan ibadah saum, berpuasa. Nah mungkin untuk awal kita pengen ilmu nih, pengen nasihatnya dari Pak Kiai. Apa sih sebenarnya definisi dari puasa itu sendiri seperti itu? Fadal. Baik. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masalah definisi puasa itu yang umum adalah imsakun nafsi an ju'i wal atasi. Menahan diri dari lapar dan haus, dan selanjutnya menahan dari sesuatu yang membatalkan terhadap puasa tersebut. Dan alhamdulillah definisi ini memang secara umum sudah populer. Tetapi perlu diketahui juga itu masuknya kepada kategori puasa syariah ataupun puasa amlil am, puasa masyarakat umum. Walaupun sebenarnya merujuk kepada hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atasu. Intinya orang yang banyak sekali orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa selain daripada lapar dan haus. Nah, pertanyaannya, lah kan takrif definisinya juga seperti itu. Menahan lapar dan haus. Betul. Itu secara syariah. Berarti kita perlu mengkaji lagi apa-apa saja yang mesti dilakukan, dipersiapkan, dilakukan, dan dijaga di dalam puasa ini agar puasa ini sampai kepada tahapan kita mendapatkan pahala ataupun yang disebut dengan puasa makbul yang diterima oleh Allah. Kalau hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar, lalu apa manfaatnya bagi kita puasa ini? Betul. Tapi barusan menarik, ada yang harus kita siapkan, ada yang harus kita lakukan, dan ada yang harus kita jaga. Nah, sehingga kita dapat manfaat dari puasa itu sendiri. Meskipun dalam arti
definisinya puasa itu menahan diri dari lapar dan haus. Nah ini menarik kalau menurut saya. Tadi kata Kiai, ada orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus saja. Itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itu hadis Nabi. Jadi ya memang rata-ratanya kita mesti pahami nih, jangan sampai kita puasa berpuluh-puluh tahun selama bulan Ramadan, tapi ketika di yaumul hisab nanti, ya Allah mana pahala puasaku? Kata Allah, kamu hanya mendapatkan lapar dan haus dalam puasamu. Merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi. Makanya mesti ada yang dipersiapkan, ada yang dilaksanakan, dan mesti ada yang dijaga agar puasa kita itu tidak mardud, tidak ditolak oleh Allah, tapi masuk kepada tahapan puasa yang makbul, yang diterima oleh Allah, yang nantinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini puasa yang makbul, Kiai, yang akan diterima. Kita kan ya dalam arti sebagai hamba menjalankan ibadah, bahkan sampai detik ini saya pribadi nih, Kiai, belum tahu nih ibadah yang diterima yang mana. Saum udah berapa kali ketemu saum, belum tahu saum mana yang diterima oleh Allah. Nah, ada nggak sih ciri-ciri saum yang diterima, yang kelihatan gitu oleh kita sebagai manusia? Oh ya, orang ini mah kayaknya puasanya diterima gitu. Itu secara tidak langsung kita masuk kepada puasa tahapan yang kedua, yaitu puasa khoslil am. Di dalam kitab Ihya, kalau di dalam kitab Sirul Asrar itu disebutnya puasa thariqah, yaitu imsakun nafsi anil muharramah wal madmumah, menahan diri dari sesuatu yang diharamkan dan yang dicela oleh syara. Jadi menahan diri dari sesuatu yang diharamkan berdasarkan ilmu fikih, dari sifat-sifat yang tercela berdasarkan ilmu tasawuf tentunya. Jadi penting sekali ini kepada hadirin semuanya, jamaah taqwa rahimakumullah. Jangan sampai kita puasa itu la faidatah, capek gawe teka pake, kalau istilah Sunda itu. Kayak kita nyerap air pakai ember bolong. Sebelum masuk kepada pertanyaan, ciri-ciri yang makbul, kita mesti mengetahui ciri-ciri yang mardud dulu, yang ditolak dulu. Jangan lompat nih kita. Betul. Ciri-ciri yang ditolak puasanya itu adalah yang pertama, ketika orang yang berpuasa itu hanya mempersiapkan untuk buka puasanya, untuk sahur puasanya, dan tentunya untuk lebarannya. Itu dia. Karena ya ini merujuk kepada hadis Nabi juga yang tadi dikatakan. Jadi rata-rata di kita itu puasa itu tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa, selain daripada memindahkan jadwal waktu makan saja. Yang asalnya pagi jadi waktu sahur, yang asalnya sore jadi waktu maghrib. Tidak ada perubahan dalam hal yang lainnya. Itu ciri-ciri orang yang puasanya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada perubahan. Karena puasa ini adalah 1 bulan penuh latihan untuk menghadapi 11 bulan yang lainnya. Itu. Berarti mungkin kalau tadi poin pertama ketika ciri-ciri seseorang ditolak puasanya adalah ketika dia hanya mempersiapkan sahur, berbukanya saja. Berarti kalau misalnya ngabisin waktu dengan hal-hal yang tidak manfaat, ibadahnya justru yang 5 waktu dilewat, gitu. Yang dia tunggu cuman waktu buka doang. Akhirnya dia kerja tapi nggak menghiraukan ibadah, itu sama aja termasuk dalam ciri-ciri tersebut ya. Makanya kita mesti belajar tahapan demi tahapan, yang lalu biarlah berlalu. Tapi kedepannya ini kualitas puasa kita mesti ditingkatkan. Nggak bisa kita puasa gini terus, nggak ada perubahan selain daripada jadwal makan. Karena konotasinya rata-rata ketika mau masuk bulan Ramadan, itu orang-orang itu sibuk memikirkan bukanya, sahurnya, dan lebarannya. Lalu kapan dipikirkan puasanya? Masya Allah.
Ini pertanyaan besar buat teman-teman semua. Lalu kita kapan mikirin ya puasanya mau ngapain nih? Betul. Jadi jangan sampai bulan Ramadan ini Sahrul Sobar, di dalam tafsir Baghawi disebutkan bahwa Sahrul Ramadan, Sahrul Sobar, tetapi akhirnya di bulan Ramadan ini bukan jadi Sahrul Sobar, tapi menjadi bulan di mana mengekspresikan akan keserakahan perut kita akan makanan, keserakahan perut kita akan minuman, yang akhirnya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kok malah naik berat badan. Berarti ini ada masalah dalam puasanya. Betul. Yang biasanya makannya cuma 1-2 lauk pauk, ini jadi ada segalanya. Betul. Itu jadi goflah. Itba'u anil hawa in nafsi. Tidak bisa seperti itu. Memperturuti keinginannya, hawa nafsunya. Lalu Pak Kiai, maaf nih, saya potong lagi. Bagaimana hukumnya jika tadi seseorang yang berpuasa, tapi dia melewatkan ibadah-ibadah lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, masih mending kalau cuma melewatkan ibadah. Tapi ini mah ibadahnya enggak, puasa nahan lapar dan haus, tapi juga bermaksiat. Nah itu salah satu ciri juga puasanya yang mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, puasa itu diibaratkan gentengnya kalau dalam bangunan. Kalau sholat itu diibaratkan tiangnya. Kalau genteng gak ada tiang, mau nempel di mana dia? Betul. Apa manfaatnya genting kalau tidak ada tiangnya? Jangan sampai kita puasa iya, sholat kagak. Betul. Bagaimana hukumnya? Ya hukumnya la faidata, sia-sia hilaful aula, akhirnya menyalahi keutamaan. Jadi diibaratkannya itu apa ya? Ya seperti tadi, genting yang nggak ada tiangnya, tidak ada manfaatnya. Makanya tadi kamin saumin, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Betapa rugi puasa kita. Nah, ya salah satu cirinya itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dalam masalah berpuasa, kita terlalu disibukkan hal-hal yang sifatnya itu seremonial, bukan ritualnya. Ada istilah nyubuh lah kalau di Sunda. Ada istilah ngabuburit lah. Bahkan Masya Allah, tidak tahu asalnya dari mana. Ini di bulan puasa ini banyak budaya jahiliyah yang muncul khusus di bulan puasa. Emang ngabuburit ada di bulan-bulan yang lainnya? Iya, tidak ada. Makanya perlu kita menggemborkan media sosial ini. Ayo ngabuburitnya dengan pengajian, dengan tilawatil Quran. Karena konotasinya ngabuburit itu nongkrong di jalan, main. Jadi yang tidak mempunyai nilai esensi ibadah. Di bulan lainnya nggak ada. Tapi ada ngabuburit. Kalau jadi maksiat itu gimana? Kok ada kemaksiatan yang khusus dikerjakan di bulan Ramadan? Gitu. Bahkan kemarin saya dengar ada yang disebut ada perang sarung. Ya betul. Okay. Itu bukan menyemarakan Ramadan. Itu mencoreng Ramadan. Betul. Di bulan yang lainnya nggak ada. Bahkan ada yang ngabuburit belum muhrim. Nah, itu waduh. Itu ini yang sering terjadi di anak muda ya kayaknya. Nah itu, ini penting dibahas, disampaikan kepada masyarakat umum. Ayo, mudah-mudahan tahun ini kita bisa belajar step by step, tahap demi tahap, agar puasa kita itu jangan sekedar mendapatkan lapar dan haus. Ini bukan omongan saya. Ini kan omongan Rasulullah. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan biarkan puasa tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Nah, mesti ada peningkatan. Dan tahun depan harus lebih baik daripada minimal puasa kita kali ini itu jangan lebay lah, kalau istilah saya itu. Ibadah kok dibikin ribet.
Buka puasa itu kan ibadah. Betul. Kok dibikin ribet? Mesti ada kormanya, rujaknya, kolaknya, Es buah. gorengannya. Masya itu kapan? Di bulan biasa nggak ada. Kok di hari puasa, di bulan Ramadan ada? Lucu sebenarnya. Menahan lapar dan haus, tapi tingkat konsumtif meningkat. Ya dong. Betul. Kebutuhan pokok itu meningkat. Ini ada apa dengan puasa ini? Betul. Bukan untuk menghakimi. Mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar saja. Meningkatkan kualitas puasa kita yang asalnya mardud, ditolak oleh Allah, la faidatala, tidak mendapatkan apa-apa selain daripada lapar dan haus. Ya, minimal kita bisa masuk kepada tingkatan puasa yang kedua. Inilah salah satu olahraga yang sekarang sedang diminati di remaja Masjid Besar At-Taqwa Kecamatan Nagrak. DKMB Masjid Besar At-Taqwa memfasilitasi anak-anak muda Islam yang ingin berolahraga secara sunnah, yaitu salah satunya adalah memanah. Alhamdulillah, kita setiap hari Selasa pada asyar kita belajar bagaimana memanah dengan baik dan benar secara sunnah Nabi Muhammad SAW. Kepada para jamaah, masyarakat, netizen yang mau belajar di Masjid Besar At-Taqwa, silahkan datang pada hari Selasa pukul 4 ba'da asyar di Masjid Besar At-Taqwa sampai dengan sebelum maghrib. Baik, kita kembali lagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pembahasan di sesi pertama sebelum break tadi luar biasa. Tapi ada yang menarik tadi di ujung sesi pertama adalah Kiai menyampaikan bahwa bagaimana kita meningkatkan puasa dari tingkatan pertama menuju tingkatan kedua. Nah, ini mungkin kita bisa gali lagi Pak Kiai, maksudnya seperti apa? Untuk puasa yang tingkatan kedua itu Imam Ghazali berkata memberikan istilah dengan puasa khoslil am. Kalau di dalam kitab Sirrul Asrar disebutnya itu puasa thariqah, yaitu puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus dan berhubungan badan di waktu siang hari, tetapi menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan dicela oleh Allah. Yang diharamkan masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang dicela oleh Allah itu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, kita menahan diri dari hal-hal tersebut. Jadi jangan sampai gini, kita puasa, gibah masih jalan. Nah, ini nih ibu-ibu nih. Kita puasa, namimah masih jalan. Nah, di dalam puasa yang kedua ini, ataupun disebut juga konsekuensi dari puasa yang kedua ini adalah puasa makbul, puasa yang akan diterima oleh Allah dan akan mendapatkan pahala dari Allah adalah puasa yang kedua ini. Makanya puasa makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi, nah ini mungkin sulit di kalangan masyarakat, kayak bagaimana kita berpuasa menahan diri dari sesuatu yang diharamkan. Contohnya ya, tadi ya ada yang menghilangkan membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasanya. Contoh gibah tadi. Nah, ini kan di kalangan masyarakat bahkan gibah sudah jadi konsumsi di televisi. Bagaimana banyak kan itu acara-acara mengenai gibah. Nah, itu gimana tuh hukumnya kalau misalnya katakanlah menonton televisi yang justru ngomongin orang gitu. Bahkan kan kalau di televisi itu nggak disaring mana yang positif, mana yang negatif gitu. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, dikatakan bahwa Nabi SAW berkata, "Homsun yuktiruna ala shaim." Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa ataupun menggugurkan pahala puasa. Yang pertama al-ghibah.
Perlu diketahui juga gibah itu adalah menceritakan kejelekan orang lain dan orang lain tersebut tidak suka dengan apa yang diceritakan oleh kita. Itu disebut gibah. Makanya mau tidak mau ini mesti tersampaikan kepada umat. Betul. Ngapain capek-capek kita lapar. puasa nahan lapar dan haus kalau masih gibahnya jalan. Betul. Makanya ini mesti tersampaikan. Ya isinya sedikit-sedikit aja. Saya berani di sini menjelaskan bahwa kalau kita puasa masih nonton tayangan entertainment, gosip-gosip Iya, itu kita mesti ya disampaikan. Kita harus nahan diri dari Iya, nahan diri dari itu. Lah kalau gitu percuma dong kita puasa. Mendingan nggak sama sekali. Itu hukumnya dosa. Betul. Ada tidak diterima, dilaksanakan tapi tidak diterima. Kalau tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Itu puasa yang tadi yang pertama itu. Iya. Jadi ruginya itu. Dilaksanakan tidak diterima, tidak dilaksanakan berdosa. Aduh. Makanya kita mesti mau tidak mau belajar saja meningkatkan kualitas puasa kita. Yang pertama itu yang membatalkan pahala puasa itu adalah gibah. Terus namimah. Itu namimah sekarang itu ya Allah tidak terasa. Mungkin secara terang-terangan kita mengadu domba tidaklah gitu ya. Tidak. Tetapi betapa banyak di media sosial ada berita hoax kita sebarluaskan, akhirnya orang yang membaca berita tersebut jadi benci terhadap dari apa yang telah diberitakan tersebut kepada orang yang diberitakan tersebut. Itu namimah secara tidak sadar ya. Ya, namimah secara tidak sadar. Dari jari kita bikin status, dari lisan kita menceritakan sesuatu, pada akhirnya terjadi cekcok antara dua belah pihak. Akhirnya waduh, perbedaan itu jadi momok yang menakutkan. Apalagi di zaman sekarang, jadi kalau beda itu salah, terkesannya kan seperti itu. Beda itu belum tentu salah, sama belum tentu benar, kan itu kaidahnya. Dasarnya itu kan. Sama belum tentu benar, berbeda belum tentu salah. Karena kita ada aturan. Kita ada syariah, kita ada aturan, kita ada Al-Quran, kita ada sunnah, hadis Nabi, kita ada ijma, kita ada qiyas, kita ada aturan yang mengatur. Jadi kembali lagi kepada pembahasan awal, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, menahan, imsak itu kan menahan dari sesuatu yang diharamkan dan dari sifat-sifat tercela. Nah itu. Maka kalau kita sudah bisa belajar untuk itu, maka insya Allah puasa kita makbul. Ini ada nggak tips? Nah, bahasa ininya mungkin familiarnya tips atau kiat-kiat agar sedikit demi sedikit diri kita itu bisa mengaplikatifkan sesuatu yang bisa membawa puasa kita ke dalam masuk kategori makbul tadi. Yang pertama adalah jaga alam pikir. Pola pikir. Karena betapa sering kita sedang berpuasa lupa bahwa kita sedang berpuasa. Terus Kiai. Makanya yang dipikirkan itu puasanya. Kita terlalu dihabiskan untuk buka, sahur, lebaran. Apalagi tradisi lebaran kita itu gitu kan. Gitu. Itu. Yang pertama jaga pola pikir. Yang kedua adalah usahakan badan ini diatur, ada rilisan, ada timingnya. Dari jam sekian mau ini, dari jam sekian jadwalnya ini. Manajemen waktu ini penting. Karena rata-rata orang yang berpuasa itu mungkin 99,9% tidak punya jadwal manajemen waktu. Yang akhirnya puasa ini ya gini aja dah. Bukan manajemen waktu jatuhnya, ngitung waktu. Akhirnya. Jadi akhirnya lillahi ta'ala, akhirnya liwaktil maghribi.
Aku berpuasa karena menunggu waktu maghrib, bukan lillahi ta'ala nantinya. Manajemen waktu. Manajemen waktu. Makanya saya sangat menyarankan ketika kita mau masuk kepada sahur Ramadan, buatlah manajemen waktu. Ibu-ibu kapan waktunya masak, kapan waktunya belanja. Karena kan itulah di tempat-tempat transit waktu itu, jeda-jeda waktu itulah yang rata-rata akan menjadi potensi untuk menyeberangkan dari puasa, menahan haram yang diharamkan dan yang dicela itu, akhirnya jadi masuk ke kubangan tersebut. Akhirnya di waktu belanja karena terlalu kelamaan, jadi ada gibahnya, jadi ada bergosipnya. Mungkin bapak-bapak kalau belanja misalkan ke pasar karena kelamaan, jadi ada nadru syahwatnya. Karena kebanyakan ngomong yang tidak penting, akhirnya jadi ada yaminul kidbinya, ada sumpah palsunya. Ini mau tidak mau manajemen waktu dalam berpuasa. Karena puasa ini adalah latihan. Bahkan di dalam tafsir Baghawi, sahrul Ramadan, sahrus sabar. Bulan puasa itu bulan tempatnya bersabar. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah, seperti apa yang dikatakan di dalam tafsir Jalalain, dalam surat Ar-Ra'd, kalau tidak salah ayat ke-20. Bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam kemaksiatan, bersabar dari balai. Jadi akhirnya kalau tidak dengan manajemen waktu, akhirnya yang dipikirkannya setelah puasa. Betul. Akhirnya apa yang kita persiapkan? Jadi jangan sampai hari-hari biasa ini tidak ada perubahan seperti apa yang dikatakan tadi di awal, hanya sekedar jadwal makan saja. Jadi bukan manajemen makan. Puasa itu bukan manajemen makan, tapi manajemen waktu untuk dimaksimalkan dalam beribadah. Karena sahrul Ramadan, sahrul maghfirah, kan? Sahrul rizki, banyak lah. Ada istilah, ada penamaan itu kalau tidak salah sekitar 17 kata lain daripada syahrul Ramadan itu. Saking istimewanya. Saking istimewanya. Seperti kan syahrul nuzulul Quran, syahrul lailatul qadar. Sebentar lagi nih kita insyaallah nanti kita bahas di depan. Jadi tips untuk agar kita bisa masuk kepada puasa tahapan yang kedua ataupun puasa yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama manajemen waktu. Karena rata-rata di kita itu kan waktu. Akhirnya kita punya rilisan nih, kita mesti ngapain waktu jam segini. Kalau waktunya sudah termanage, insya Allah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan ikut juga termanage. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi itu ya, kiat-kiat supaya kita bisa masuk ke dalam kategori puasa yang kedua. Ya, manajemen waktu fi syahri Ramadan, bukan fi yaumi Ramadan saja. Bukan dalam puasanya saja, tetapi include di bulan Ramadan ini. Malamnya. Ya, jangan sampai kita bangun malam hanya untuk sahur saja. Jangan sampai habis buka langsung tidur. Nah, gitu kan. Tarawihnya, walaupun memang tarawih sunnah, tetapi kan wahtisabannya nanti insya Allah kita bahas di depan. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi itu ya kiat-kiatnya Kiai. Ya kita belajar aja lah, belajar dari diri sendiri. Jadi jangan sampai kita hanya menahan lapar dan haus, kurangi konsumsinya, sederhanakan bukanya, sederhanakan sahurnya, jangan dibikin ribet lebarannya. Kalau sudah tarkul mahromah ataupun imsakil mahromah wal madmumah, pasti berefeknya itu adalah mengurangi konsumsi makan sahurnya, bukanya, dan kebutuhan lebarannya. Itu otomatis. Jadi jangan sampai kita didoktrin oleh keadaan yang sudah menjadi kebiasaan. Puasa itu 3 unsur. Buka, sahur, lebaran. Buka, sahur, lebaran. Gitu kan. Manajemen waktu lah semuanya. Masya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ini tinggal pilihan sebenarnya. Mm-mm. Mau masuk ke puasa yang mana? Yang ditolak atau yang makbul, yang diterima. Maka tadi kita sudah kasih kiat, kemudian kita juga sudah kasih beberapa, tadi Kiai juga sudah menyampaikan beberapa hukum menjalankan ibadah saum. Ketika kita saum masih senang gibah, itu pahala saumnya batal. Gitu. Puasanya wajib diteruskan, pahala saumnya batal. Ini sangat disayangkan ya. Perlu saya sampaikan juga, Mas. Ya. Perlu saya tambahkan. Bedanya puasa, ibadah puasa dengan ibadah yang lainnya seperti ini. Kalau kita setelah berjamaah sholat, maaf, misalkan kita mencuri sendal jamaah, nah, gitu kan? Itu tidak menggugurkan pahala berjamaah kita. Tapi mendapatkan dosa mencuri sendal orang lain. Tapi kalau puasa beda. Beres buka puasa, kita gibah, batal tuh pahala puasa yang tadi. Jadi bukan perihal waktu dari imsak sampai maghrib saja. Bukan, kan include syahrul Ramadan. Di dalam kitab Sirul Asrar dikatakan naharon walailan, siangnya dan malamnya. Jadi imsaknya itu menahannya itu siang dan malamnya. Jadi memang luar biasa ya. Tantangan nih buat kita jamaah. Insyaallah ternyata betul yang beliau Guru Ndaw sampaikan, tidak hanya pagi, siang, sore, tapi malam. Insyaallah. Mungkin kita untuk sesi pertama ini cukupkan dulu ya, Kiai. Masya Allah, ini saking serunya. Tapi insya Allah mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah yang kebetulan menyimak konten ini, kalau misalnya pengen full gitu ya, pengen durasi yang lama untuk kajian-kajian seperti ini, bisa hadir setiap Ahad ya, Kiai, di Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Setelah sholat subuh, insya Allah kita akan beberapa bahas kajian yang Masya Allah seperti yang baru saja disampaikan dalam konten ini. Syukran banget, jazakallah khair Kiai, Masya Allah, yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Tentunya jangan pernah lelah untuk terus menjadi lebih baik, belajar dan tahapan kita belajar dan terus belajar agar kualitas Ramadan kita, saum kita semakin lebih baik. Ya, terakhir mungkin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya selalu mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak ini, karena dengan men-subscribe channel ini jamaah sekalian ikut serta dalam berinfak ya, Kiai. Ya minimal tidak bisa dengan harta, dengan jari kita mencet tombol subscribe-nya. Barakallahu fikum, terima kasih Kiai, semoga berkah, Masya Allah, semoga Allah muliakan beliau, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Abdullah Yusuf Idofi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.